melalui dua analisis, ada analisis fenetik, ada analisis kladistik. Nah, menghasilkan pohon kekerabatan atau pohon filogeni. Jadi kita bisa lihat ya, khususnya memang ini lebih banyak digunakan kalau kita lihat di sini ada tahapannya atau ada maksudnya. Yang paling bawah ini adalah ancient atau group. Jadi nenek moyang dari semua kelompok ini adalah protista. Ya, nenek moyangnya kemudian mengalami evolusi, menghasilkan beberapa organisme. Jadi gambarnya kayak gini. Ada nih organisme si A, gitu. Kemudian dia mengalami perubahan karakter. Karena berubah karakternya, bukan jadi organisme A lagi, tapi jadi organisme B, jadilah B. Kemudian ada lagi evolusi di karakter, misalnya kalau ini kan strukturnya misalnya muncul akar. Nah, karena yang sebelumnya nggak punya akar, sekarang yang punya akar, ini jadi karakteristik C, organisme C, karena muncul akar. Terus sampai terbentuk organisme berikutnya, ya. Bisa jadi kalau di sini ini kan satu kelompok ya, antara semak, tumbuhan berbunga dan pohon ini satu kelompok. Persamaannya pasti lebih banyak dibanding dengan organisme sebelumnya, ini pohon filogeni. Nah, kita nanti akan bikin pohon filogeni ini. Nah, analisis yang digunakan itu bisa, tadi kan bisa secara fenetik, bisa secara filogenetik. Oke, next. Nah, untuk analisis fenetik, keywordnya ini, kita lihat kesamaan ciri antara organisme itu. Seberapa banyak kesamaannya, nih, kita akan hitung. Makanya di sini muncul angka kan 0,8, 0,55. Ini artinya apa? Misalnya kita lihat yang satu Halo. Ibunya nge-lag ya? Nge-freeze. Iya, nge-freeze. Freeze. Kelempar nggak? Masih ada sih ini. Oh iya, masih. Masih jadi manekuin. Ini udah kelempar. Udah lempar. Nadif jadi host. Wah, Nadif emang pilihan. Tapi kok share screen-nya kayak masih ada. Share screen-nya masih ada. Share screen-nya dari Hani. Kayaknya. Iya deh. Kelompoknya. Aduh. Berat deh. Masuk tuh. Oh ya, ini kelompoknya ya. Kelompoknya dibagi nama ibunya atau gimana? Oke, sorry, ibu kelempar. Nggak. Apa? Ibu nggak? Ya. Yang untuk kelompok kladrogram itu nyari sendiri atau dibagiin sama ibu? Ditentuin di kelas aja ya, bebas. Enggak dari ibu. Terima kasih, Bu. Oke, ibu lanjut ya. Tadi sampai sini kan. Jadi misalnya nih, kerabatan antara T dengan S itu berapa? Ya, kesamaan kalau di kekerabatan. Kesamaannya berapa? 0,55 atau 55%. Kemudian antara K dengan kelompok TSOA, kan dia nyambungnya di sini ya. K itu kesamaannya dengan TSOA berapa ini? 0,48. Gitu. Jadi kita bisa membaca dari sini berapa kesamaannya, berapa banyak ya. 0, karena ini koefisien, atau ada yang menyebutnya 55% tuh boleh. Seperti itu. Nah, kita akan mencari angka-angka ini. Itu analisis fenetik. Oke, next. Nah,
Nah, langkahnya apa? Ini kan sudah pernah ya. Jadi ada organisme, tadi kan sudah ada organismenya ABCD, karakteristiknya sudah ada. Kemudian kita hitung tingkat kesamaannya atau koefisien kesamaan, baru habis itu bikin matriks. Langsung aja kan, langsung ke berikutnya. Nah, misalnya kayak seperti ini ya, organismenya ABCD, karakternya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita identifikasi masing-masing. Oh, yang A misalnya punya, di sini apa sih karakter nomor 1 tuh? Spata, punya, C nggak punya, D nggak punya. Kemudian yang nomor 2, perbungaannya jantung, dia nggak jantung, 0, nih gitu. Kita isikan sampai selesai. Nah, setelah itu, kita hitung koefisien kesamaannya. Gampang kan kalau mau hitung cuma disandingkan A dengan B. Karena ini ABCD, maka nanti A dengan B, A dengan C, A dengan D. Nih kita hitung. AB 4/5 dari mana? Nih kita lihat. Sama, ini enggak, ini sama. Berarti 4 dari 5 karakter yang sama, bukan 0,8. Terus kalian cari AC, AD. AD ini 0, karena memang nggak ada yang sama antara A dengan D. Beda semua. Gitu, sampai selesai di CD. Oke, next. Itu koefisien kesamaan. Kan dari koefisien kesamaan diketahui, balik kelewat. Balik lagi kan. Nah, di sini ketahuan bahwa ada yang nilai kesamaannya paling tinggi. Coba lihat, organisme mana? Antara AB dan CD. Nah, karena AB dan CD ini kalau dinotasi di huruf ini kan beda ya, maksudnya ada AB, ada CD, maka kita bisa tebak ini nanti fenogramnya itu ada 2 klaster, ada 2 kelompok, yaitu kelompok A dan B. Kalau di pohon ya, kayak garpunya itu A dan B sama C dan D. Sama-sama 0,8. Jadi kita tentukan itu, oh ini pasti ada klasternya antara AB dengan CD yang paling besar. Ini yang kita jadikan patokan. Oke, next. Nah, setelah selesai menghitung koefisiennya, kita masukkan ke matrik. Ya, matrik kesamaan. Kalau matrik kesamaan di sini tabelnya hanya spesiesnya saja, karakternya sudah nggak masuk. Jadi ABCD karena ini matrik berarti di sini juga ABCD. A dengan A kan pasti kesamaannya ya itu juga organismenya. Jadi 1, sedangkan kita cari tadi AB masukin 0,8, AC 0,2 dan seterusnya sampai semua keisi. Nah, sekarang tadi kan diketahui yang sama-sama 0,8 itu AB dan CD. Kita satu klaster dulu. Klaster atau kelompok yang pertama itu AB. Nah, kita anggaplah itu notasinya jadi P. AB ini kita ganti jadi P. P sama dengan AB ini. Maka kita perlu tahu berapa kesamaan antara kelompok AB dengan kelompok CD, gitu kan? Berapa kesamaan antara AB dengan kelompok CD. Nah, AB itu kan P, berarti kita perlu tahu P itu berapa sih nilai kesamaannya terhadap CD. Nah, karena CD ini 2 organisme, kita cari dulu P ke C-nya berapa, P ke D-nya berapa, gitu. Nah, P ke C, AB sama dengan P. Sekarang ke C, P ke C, berarti ini. Ini kan? Berarti P ke C itu 0,2 tambah 0,4 dibagi 2. Hasilnya adalah berapa PC? PC berapa? 0,3. 0,3. PD berapa? 0,1. Ya, jadi dari sini ya. PD ini tambah ini bagi 2. Jadi ketemulah P ke C 0,3, P ke D 0,1. Oke, next. Nih, diisi, dimasukkan. Ketemu nih sekarang. Oh, jarak P ke C itu 0,3. Kesamaannya itu 0,1 untuk P ke D. Nah, itu kan P ke C dan P ke D. Padahal C dan D itu satu kelompok. Nah, kalau nanti misalnya kalian mau buat C ini dan D ini tidak satu klaster misalnya, ya. Misal ya, nanti ada soal
ternyata nilai CD ini bukan 0,8, maka nanti dia tidak satu klaster, tidak satu kelompok. Jadi nanti PC-nya ketemu, PD-nya juga udah ketemu, selesai. Nah, karena ini satu kelompok, C dan D-nya, kita perlu buat ini jadi klaster lagi. Kita sebut Q. Oke, P ke Q berapa? P ke Q itu kan P ke C dengan P ke D. Ini P, ya kan? Ini P, ini C, dan ini D. Maka PQ itu 0,3 tambah 0,1 bagi 2. Jadi jawabannya PQ berapa? 0,4 dibagi 0, 0,2. ya 0,2 Nah, 0,4 dibagi 2, 0,2. Kan ini 2 organisme. Maka ketemu. Yuk, next. 0,2. Jadi jarak antara AB ke CD itu 0,2. Maka kita bisa buat penogramnya seperti berikut. Next. Nih. AB 0,8 kan? CD 0,8. Jarak dari AB ke CD itu 0,2. Artinya kesamaannya itu adalah 0,2 untuk AB ke CD. Selesai. Ini fenogramnya. Ada pertanyaan sampai sini? Bingung masih? Mungkin akan lebih terbayang kalau kalian coba ngerjain nanti ya. Nanti kalau masih ada permasalahan bisa ditanyakan. Intinya, jadi kalian mencari nilai kesamaan itu. Tadi kalau misalnya nih, kalau misalnya C dan ED ini tidak 0,8, misalnya ketemulah hasilnya ya, dari hasil kesamaan itu bukan 0,8, maka klaster yang tertinggi kan hanya AB doang. Nah, itu satu klad. Nanti bagaimana untuk C dan D-nya? Tadi PC berapa? 0,3. Maka di sini nanti tarik ke 0,3, tarik ke atas, C. Kebayang nggak? Ini nggak ada beban tulis jadi susah. Kemudian PD-nya berapa ketemunya? 0,1. Dari AB ke bawah 0,1, tarik ke D. Itu juga bisa. Ya, tidak harus klasternya kayak gini, kayak yang Ibu contohin ada 2 kelompok, bisa jadi yang berkelompok cuma 1, nanti kayak yang lainnya, tapi tetap hitung berapa sih kesamaannya antara ini ke sini, gitu. Ini memang kayak nalar gitu ya, nggak bisa dihafal. Oke, clear untuk fenogram, dicoba dulu nanti ya dengan LK yang Ibu kasih. Sekarang ke kladogram, ya, analisis filogenetik atau filogenik. Ya, analisis filogenetik kita melihatnya kan menginterpretasikan hubungan kekerabatan berdasarkan kesamaan atau kemiripan morfologi, fisiologi, analisis DNA serta hubungan evolusi. Maka yang di boldnya adalah hubungan evolusi. Jadi banyak karakter yang dilihat. Kalau di genetik kan cuma kesamaan tanpa melihat sebenarnya di dalamannya bagaimana gitu ya. Dia kesamaan luarnya yang kelihatan lah. Nah, kalau secara hubungan evolusi banyak hal yang dilihat. Oke, contohnya adalah Ibu kasih lagi ulasan misalnya gini. Ini nenek moyangnya adalah green algae. Kemudian green algae mengalami perubahan di karakter apa? Perubahannya menjadi misalnya munculnya kutikula, kemudian struktur selnya sudah multiseluler, punya gametangia, embrionya ya strukturnya multiseluler, misalnya seperti itu. Maka muncullah organisme berikutnya. Muncul. Nah, kenapa ini terpisah? Biasanya di ujung tuh 1 ya. Nah, kalau misalnya ini pasti ada karakter lain yang berbeda. Kemudian muncul perubahan evolusi lagi dari organisme terakhir. Ya, ada berkas pembuluh, sebelumnya nggak punya. Ya, yang punya berkas pembuluh siapa? Mulai dari sini. Paku ya. Ini ada klub moss itu paku purba, disebutnya klub mosses. Terus kepaku. Nah, berarti sama-sama punya berkas pembuluh. Terus ada evolusi lagi dari biji. Sebelumnya kan dengan spora organ reproduktifnya. Sekarang sudah menggunakan biji, maka muncul tumbuhan berbiji. Nah, itu secara evolusi. Berarti sampai tumbuhan berbiji berapa kali evolusinya? Kita bisa hitung di sini. Oh, 1, 2, 3 gitu. 3 kali mengalami perubahan. Nah, oke, konkretnya next. Biar terbayang ya.
Ini kalau didongengin terus lama-lama bobo. Ya, ini juga sama. Jadi ada berapa kali perubahan. Nah, ini kalian bisa lihat jejaknya. Next. Gimana cara bikin kladogram? Ya, dah sama. Tentukan organismenya, kemudian tentukan ancient-nya, nenek moyangnya, menentukan karakteristik, dan seterusnya. Oke, next. Nih kan, ada organismenya, tapi sekarang outgroup-nya masuk 0,0000. Ini outgroup, berarti dia nggak punya karakter yang ini, si outgroup ini. Kemudian A, B, C, D kelihatan. Nah, setelah kalian tentukan tabel karakternya, 1010-nya, kalian hitung jumlah perubahan evolusinya. Misal, awalnya kan 00, jadi 1, berarti itu berubah, ya, bermutasi lah kalau bahasa biologi, terjadi perubahan. Nah, menjadi 1, awalnya nggak punya, jadi punya. Nah, kalian hitung berapa dia mengalami perubahan. Si A, berapa kali mengalami perubahan dibandingkan ancient? Berapa? Nih, si A yang berubah ini. Oke, 2 kan? Yang paling sedikit di sini adalah B, hanya karakter nomor 1. Tulis. Kemudian yang C ada 3 yang berubah, ya. 1, C masih 2, D 1, 2, 3. Ada 3 karakter. Nah, berarti di sini karakter mana yang paling jadi paling banyak dimiliki oleh organisme ABCD. Kita lihat karakter mana. D. Yang ini, oke. Karakter 1, 2, 3, 4, 5. Yang mana yang dimiliki oleh banyak organisme? 1, 1, 2, 2, 5. 1, 2, dan 5. Berarti kita lihat dulu yang 1. Oke, yang 1 ini yang berubah hanya A dan B, CD-nya enggak. Oke, sekarang lanjut ke berikutnya. Kita lihat kladogramnya, hasil analisisnya. Ini dia kladogramnya. Outgroup kita tempatkan duluan, karena ini nenek moyang, dengan ciri 0000 tadi. Kemudian kita lihat secara evolusi. Ya, ada yang jadi 1 di karakter nomor 1. Karakter nomor 1 yang berubah itu hanya B dan A. Nih, dari 0 ke 1 artinya ini mengalami evolusi. Dari tidak ada menjadi ada. Bahkan kebalikannya, dari ada menjadi tidak ada juga bisa. Ya, boleh 0 ke 1 atau 1 ke 0. Intinya ini menunjukkan dari tidak ada menjadi ada. Karakter nomor 1, nah di sini dalam kurung. Yang ini kita tempatkan di sini karena yang berubah dari 0 menjadi 1 itu hanya B dan A. C dan D-nya enggak, maka kita taruhnya di sini, enggak boleh di sini. Gitu. Nah, tapi B dan A, walaupun sama-sama berubah di karakter nomor 1, kita nggak boleh dia sandingkan di sini. Tetap harus kita cari nih pembeda lainnya apa. Nah, ternyata selain nomor 1, si A ini berubah di karakteristik nomor 3, maka kita tulis di sini. Udah A. Sekarang di karakter nomor 2 dan 5. C dan D berubah. 2 dan 5, 0 jadi 1. Dan ini boleh ya, maksudnya nggak harus bikin panahnya 2 dan 5 gitu. 1. Direndengkan begini boleh untuk karakter. Jadi panahnya 1 aja, biar nggak pusing lihatnya. Nah, berarti C dan D sekarang karakter nomor 2 dan karakter nomor 5-nya jadi 1 notasinya, nggak 0 lagi. Nah, perbedaannya apa? Yang D di karakter nomor 4 mengalami evolusi. Seperti itu. Jadi muncullah karakter ini. Jadi kita bisa lihat berapa kali mengalami perubahan untuk D. D berapa kali mengalami mutasi? 3. Ini ya. 1, 2, 3. Karena ini 2 karakter ya. Yang C? 2 kali. 2. 2. Yang A? 2. 2. Yang B? 1. 1. Sesuaikan dengan yang tabel tadi kalian hitung di sini. Udah seperti itu. Ada pertanyaan? Nah, kegiatan 2 dan 3 kalian bikin ini. Yang 2 sudah ada, yang ketiga dari organisme yang ada di rumah. Ya, rumah siapa aja. Yang kira-kira, jadi bisa
Oh ini Pak, mungkin ada, jangan sampai yang nggak mungkin ada di rumah ya. Ntar ada auto harimau, piaraannya harimau. Oke, selesai. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, berarti silahkan. Ini mulai dikerjakan terserah, tapi yang pasti selesaikan dulu tugas hari ini. Sampai 31 Agustus kalian kumpulkan ya. Kalau melewati 3 Agustus, e-learningnya udah nggak bisa diakses. Berarti di bagian nama kalian nanti kosong nilainya. Sepertinya sudah cukup ya. Pusing nggak? Insya Allah. Beneran nggak Ya, pusing? Dikit Bu, dikit. Kalian pusing. Kalau nggak Cuma- pusing sama sekali, Pusing sih. malah Cuma terbebani. gimana? Nggak pusing, cuma Sakit. terbebani. Terbebani gimana? Udah banyak tugas Bu? Udah, Bu. Iya. Banyak, Bu. Banyak, Bu. Banyak, Bu. Banyak banget. Banget, Bu. Iya. Banget. Tapi kalian masih bisa, maksudnya apa ya? Masih bisa diatur kan ya? Ya, Mas. Wah, Bu. Insya Allah Masih, bisa. insya Allah. Berusaha Oke. dulu, Bu. Iya, ini kalau Ibu bandingkan dengan tahun sebelumnya ini sudah lebih kita atur seringan mungkin. Loh, kok segini ringan mungkin? Maksudnya satu ya, dari pembelajaran kan selesai dulu. Kalau tahun lalu kan 3:30 baru selesai. Mungkin tugasnya juga banyak. Kalau sekarang kan dibatasin. Ibu aja tugas KMTT 3 kan satu semester. Kemudian psikomotornya biasanya 4, sekarang 2. Nah, ini psikomotor yang ke-1. Kalian makanya agak panjang waktunya nanti ke Agustus. Seperti itu. Mudah-mudahan ya nanti gini, strateginya kalian bikin mungkin di masing-masing kelas ya. Ini kan ada MIPA 4 dan 5. Jadi ada bagian yang membuat schedule. Mana yang duluan harus dikumpulkan itu yang kalian prioritaskan. Gitu. Memang harus ada strategi. Jadi PJJ ini banyak hal yang dilatih ya. Kesabaran, kemudian kemampuan meregulasi diri, kalian mengatur, memanage gitu. Ini mana yang duluan dikerjakan gitu. Nah, kalau misalnya ada hambatan, pastilah ya yang namanya seperti ini tuh pasti ada kendala macam-macam. Kalian harus berkomunikasi. Jadi ngobrol sama teman, harus mau nanya, harus mau nggak boleh dipendam sendiri. Udah pusing, mumet, udahlah, tinggalin aja, itu nggak menyelesaikan masalah. Tetap satu persatu diurai, benang kusut, sekusut apapun, kalau pelan-pelan diurai pasti akan jadi rapi. Jadi kayak gini pun juga pasti tugasnya memang banyak, karena memang itu penilaian ya. Jadi kalian jadwalkan mana yang duluan. Kita sudah bantu dengan Padlet. Nah, dari Padlet itu nanti bisa kalian nanti teman-teman di kelas, oh iya besok ini loh harus dikumpulkan. Siapa yang belum selesai? Ingat, kalian juga harus dilatih untuk saling support. Nggak boleh jalan sendiri, nggak boleh mau sukses sendiri. Suksesnya harus sukses bersama. Jadi kalau siapa yang belum selesai, ada kesulitan, ditanyain di kelas ya. Dibantuin. Untuk pengerjaan boleh dibantuin, boleh. Yang nggak boleh itu ngerjain ulangan, nggak boleh dibantuin ya. Jadi kayak gini kolaborasi. Nanti misalnya yang LKPD tadi, ada yang misalnya kesulitan, kan? Misalnya belum paham yang Ibu jelaskan, karena tiap orang itu kan ada cocok-cocokan ya, dijelaskan dengan tipe apa gitu. Bahkan ada yang ngerasa lebih enak diterangin teman sendiri. Itu silahkan gitu. Kalian berkolaborasi. Gitu. Itu sedikit tips and triknya gitu. Kalau ada apa-apa sampaikan sama Ibu. Kalau memang Bu nggak begitu, masih belum paham ini gimana sih, atau kalian udah mengerjakan separuh jalan, Bu ini udah benar belum, itu nggak apa-apa. Jadi tapi tetap usaha dulu, karena ketika mengerjakan, walaupun ini kerja kelompok ya, kalian mengerjakan dulu, cobain itu akan beda hasilnya. Ngandelin jangan ya. Itu saja, silakan. Ini jam-jam kritis, pasti sudah lengket-lengket, getah nasi dan naik ke mata. Jadi silakan kerjakan. Nanti kita ketemu lagi
Untuk jam biologinya kan minggu depan udah nggak ada pengayaan ya, mungkin kimia. Nanti kita lihat minggu depannya lagi apa perlu atau tidak, kita lihat situasinya. Oke, terima kasih semuanya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh. Liv, silakan. Ibu N saja ya, nggak ada pertemuan lagi kan? Iya. Ada Bu. Sip. Ya, Ibu N ya. Terima kasih ya Bu. Terima kasih. Sama. Oke, dadah.